Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut Hari ini siang. Siang ini kami telah berangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Resah karena narkoba, puluhan emak-emak di Serdang Bedagai gelar aksi damai. Operasi justisi di Karo, pelanggar prokes dihukum bernyanyi dan push up. Menantu Jokowi kumpul aspirasi warga korban banjir di Medan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut Hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, puluhan warga Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang didominasi kaum emak-emak ini menggelar aksi damai di Tugu Bambu Runcing, Kota Tanjung Morawa. Mereka mendesak pihak kepolisian untuk serius memberantas para pengedar narkoba. Sebelum melakukan aksi, puluhan ibu rumah tangga ini melakukan kegiatan senam bersama di lapangan voli di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Usai melakukan senam bersama, kemudian kaum emak-emak ini pun berjalan kaki menuju Tugu Bambu Runcing, sembari membentangkan spanduk dan poster yang bertuliskan meminta kepada pihak kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba yang kian marak di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa. Dalam orasinya, warga berharap agar pihak Polresta Deli Serdang serius untuk memberantas peredaran narkoba hingga ke akarnya, karena sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak mereka. Untuk itu, selaku orang tua, mari kita awasi anak-anak kita agar tidak terlibat pada peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sebab dapat merusak generasi penerus bangsa. Narkoba di Tanjung Morawa ini sudah tak terhitung lagi, ranking banyaknya. Bahkan anak-anak kecil pun bisa terlibat dengan narkoba ini. Generasi penerus bangsa hancur gara-gara narkoba. Ini tidak terima, generasi kami, anak kami rusak gara-gara narkoba. Maka kami akan mengerahkan kaum ibu semuanya, karena kami sayang kepada anak-anak kami. Jangan sampai generasi penerus bangsa hancur gara-gara narkoba. Betul. Jika petugas tidak mendengarkan aksi warga tersebut, mereka berjanji akan menurunkan massa lebih banyak lagi. Usai melakukan aksinya di Tugu Bambu Runcing tersebut, puluhan warga membubarkan diri dengan tertib. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, menuntut keadilan terkait kasus pencurian yang berujung amukan massa terhadap pelaku yang sedang menjerat seorang anggota DPRD. Belasan warga beraudiensi dengan pihak kejaksaan. Mereka meminta para saksi diambil keterangannya untuk nantinya dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Terkait kasus yang menjerat seorang anggota DPRD Labusel, belasan warga mewakili masyarakat Pinang Damai Torgamba mendatangi kantor Kejari Labuan Batu Selatan untuk beraudiensi. Di mana dalam audiensi tersebut warga meminta penanganan perkara ini sesuai dengan kronologi yang sebenarnya, dengan menghadirkan para saksi yang benar-benar mengetahui kejadian tersebut. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Labusel, Simon Sihombing, menyebutkan pihaknya menerima aspirasi perwakilan masyarakat yang datang, namun pihaknya tetap berpedoman pada berkas perkara untuk dijadikan pedoman dalam hal penuntutan nantinya, setelah sebelumnya diteliti terlebih dahulu. Dan mengingat kasus ini dalam penyidikan pihak kepolisian dan masih tahap pra penuntutan, pihaknya menyarankan kepada warga agar menyampaikan aspirasinya juga ke pihak penyidik, dalam hal ini Polres Labuan Batu. Benar, pada hari ini telah dilakukan audiensi dengan masyarakat Desa Pinang Damai, ya, Desa Pinang Damai, yang mana pada intinya masyarakat memohon keadilan, ya, meminta keadilan, dan memang ada beberapa masukan. Tapi sekali lagi
Masyarakat juga meminta bahwa sebenarnya ada saksi-saksi lain. Akan tetapi sekali lagi karena berkas ini dalam masa tahap penyidikan dan kalau di kami dalam masa tahap pra penuntutan, ya kami memiliki berkas. Saya tadi sarankan kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada pihak kepolisian, ya. Dan bahkan tadi masyarakat ada membacakan pernyataan sikap bahwa mereka bahwasannya para tersangka yang melakukan penganiayaan tidak benar melakukan itu. Saya pikir, saya rasa itu kita terima aspirasinya, kan, tetapi sekali lagi kami dari Kejaksaan Negeri Labuan Batu Selatan, kami meneliti berkas perkara, kami menerima pendapat dan masukan, akan tetapi kami berpatokan kepada berkas perkara. Jadi karena masih dalam tahap pra penuntutan dan tahap penelitian, jadi kami terima masukannya dan kami sarankan tadi kepada masyarakat Bintang Damai untuk kemudian menyampaikan aspirasi mereka ke pihak kepolisian, di mana berkas ini masih dalam tahap penyidikan di kepolisian. Jadi saya rasa itu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Berawal dari status di media sosial seorang warga di Asahan, Sumatera Utara nyaris tewas diamuk massa saat diamankan petugas kepolisian. Beruntung polisi dapat menyelamatkan warga tersebut dan membawanya menggunakan mobil patroli. Inilah video amatir warga saat petugas kepolisian Polsek Bandar Pasir Mandoge Asahan, Sumatera Utara mengamankan seorang warga berinisial HT. Terlihat puluhan massa mencoba menghadang mobil petugas hingga masuk ke mobil patroli petugas untuk mencoba mengeluarkan HT. Massa yang tersulut emosi memukuli dan menariknya agar keluar dari dalam mobil petugas. Meski sempat kewalahan, akhirnya petugas berhasil menyelamatkan HT dari beringasnya amukan massa. Keributan dipicu berawal dari media sosial antara salah seorang warga desa Huta Padang dan desa Huta Bagasan Asahan. Karena tidak terima dihina di media sosial, akhirnya warga desa Huta Padang mendatangi HT ke desa Huta Bagasan untuk melakukan klarifikasi statusnya di media sosial. Namun pertemuan tersebut tidak menemukan solusi, hingga keributan pun tidak terhindarkan. Kami informasikan bahwasannya pada saat kami mengevakuasi salah satu warga dari Huta Bagasan yang di massa di situ, kemudian anggota kami mengeluarkan juga tembakan peringatan supaya tidak anarkis seperti itu, dan alhamdulillah itu tadi malam bisa dikendalikan, ya, berkat kerjasama yang baik antara petugas kami di lapangan dengan masyarakat, sehingga terhadap korban yang kena massa itu bisa diselamatkan sampai sekarang dirujuk di rumah sakit di daerah Siantar. Langkah-langkah selanjutnya apa? Nah, selanjutnya tadi pagi kami mendengar laporan dari Kapolsek Bandar Pasir Mandoge bahwasannya kedua belah pihak antara desa Huta Bagasan dan Huta Padang ini melakukan kesepakatan tertuang dalam surat pernyataan yang mana masing-masing desa menjamin keamanan warganya masing-masing dengan dihadiri oleh Forkompincam di sana. Ada Kapolsek, ada Dan Ramil, ada Pak Camat. Ini upaya yang kami laksanakan sehingga tidak ada dampak nanti ke depannya. Dan kami tetap mensiagakan satu peleton personil untuk membackup Polsek Bandar Pasir Mandoge. Kira-kira pemicunya apa tuh Pak, keributan itu Pak? Pemicunya karena mungkin ada miskomunikasi di Facebook oleh salah satu warga yang memuat suatu status yang bisa mengarah kepada penghinaan ke salah satu kampung di sana. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto berharap agar masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial dan tidak memposting atau membuat ujaran kebencian yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Taufik melaporkan untuk Evarina TV.
Operasi justisi di Karo, pelanggar prokes dihukum bernyanyi dan push up. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, personel gabungan gelar operasi justisi penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Masyarakat yang terjaring razia langsung diberikan hukuman bernyanyi lagu Indonesia Raya maupun push up oleh petugas. Operasi ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan Perbub tentang protokol kesehatan. Pasca diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 mengenai protokol kesehatan, Pemkab Karo bersama dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Karo menggelar operasi justisi protokol kesehatan di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dalam kesempatan ini, petugas gabungan dari Polres dan Satpol PP Tanah Karo melakukan razia masker di beberapa titik. Dalam operasi tersebut masih banyak masyarakat yang terjaring tidak menggunakan masker. Mulai dari pejalan kaki, pengendara roda 2, roda 4, dan bus angkutan umum. Akibatnya banyak masyarakat yang mendapat sanksi disiplin, diantaranya dihukum dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyebutkan butir-butir Pancasila hingga push up. Menurut perwira pengendali operasi justisi, tujuan digelarnya kegiatan ini adalah sebagai sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan, agar dapat segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tadi pagi ada juga, dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP. Jadi untuk sesi kedua ini, siang mulai dari jam 14 sampai selesai nanti dari Polri dan Satpol PP. Pak, tadi kita melaksanakan tugas untuk mengimbau masyarakat menggunakan masker itu, Pak. Iya. Masyarakat untuk menggunakan masker. Dan apabila tidak, yang kita lihat ini, Pak, ada nggak tindakan kita yang tidak menggunakan masker tadi, Pak? Tindakan yang kita berikan berupa tindakan tindakan disiplin, berupa hormatan lah, atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita memperingati dia di situ. Bagi masyarakat yang tidak memiliki masker, kita juga membagikan masker. Selain diberikan sanksi, masyarakat yang tidak menggunakan masker langsung diberikan masker untuk dipakai. Dan rencananya operasi justisi protokol kesehatan ini akan terus dilakukan setiap harinya, agar masyarakat memahami pentingnya protokol kesehatan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rena TV. Sementara itu, pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara terus berupaya memutus penyebaran COVID-19. Selain sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan, GTPP COVID-19 Sumatera Utara juga meningkatkan testing, tracing, dan treatment dengan memperkuat kapasitas pengujian sampel swab atau tes usap. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya memutus penyebaran COVID-19. Selain sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan, pihaknya juga meningkatkan testing, tracking, dan treatment dengan memperkuat kapasitas pengujian sampel swab. Dalam sepekan terakhir, GTPP COVID-19 Sumut berhasil menguji 18.775 sampel atau 2.682 uji sampel per hari, di mana jumlah ini meningkat sekitar 10.000 sampel dibanding beberapa minggu sebelumnya. Bahkan pada tahun kedua di bulan Juli lalu hanya mampu memeriksa sekitar 3.000 sampel saja. Dari peningkatan pemeriksaan spesimen swab PCR ditemukan adanya peningkatan kesembuhan 4,08 poin dari 60,09% minggu lalu menjadi 64,17%. Begitu juga dengan angka kematian yang menurun 0,7 poin
dari 4,26% menjadi 4,19% di minggu ini. Angka COVID-19 ini relatif meningkat, ditambah dengan angka kematian yang menurun. Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara telah gencar meningkatkan kapasitas pemeriksaan swab PCR guna mempercepat dan memperluas pendeteksian COVID-19 di masyarakat. Dari pantauan data yang dihimpun, pemeriksaan spesimen yang dikerjakan pada awal tahap 2 penanggulangan COVID Sumut pada bulan Juli 2020 hanya memeriksa kurang dari 3.000 spesimen per minggu. Namun beberapa minggu terakhir, jumlah pemeriksaan swab PCR meningkat signifikan lebih dari 10.000 spesimen per minggu. Bahkan data 1 minggu terakhir, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Sumut melaksanakan pemeriksaan 18.775 spesimen swab PCR dalam 1 minggu terakhir. Dari hasil pemeriksaan swab PCR masif ini, dideteksi angka COVID yang relatif meningkat. Namun kita tidak perlu berkecil hati karena penderita COVID yang sembuh juga relatif lebih banyak didapatkan. Sehingga angka persentase kesembuhan meningkat 4,08 poin dari 60,09% menjadi 64,17% pada minggu ini. Demikian pula angka kematian yang menurun sebanyak 0,7 poin dari 4,26%. Selain itu, GTPP COVID-19 Sumut juga mengingatkan kepada masyarakat terutama pemilik usaha untuk menerapkan protokol kesehatan. Pelanggar protokol kesehatan akan mendapatkan sanksi teguran sampai denda dan pencabutan izin usaha. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, misteri penemuan mayat di perladangan Asobe Dusun Lumban Sonang, Desa Said Nihuta, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Mayat tersebut adalah wanita 33 tahun, warga Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dibunuh dan ditinggalkan di gubuk milik seorang sekretaris PUPR Humbang Hasundutan. Polres Humbang Hasundutan yang bekerja sama dengan Subbit 3 Ditreskrimum Polda Sumatera Utara berhasil menangkap ketiga pelaku pembunuhan tersebut di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Kini mereka sudah diamankan di Mapolres Humbang Hasundutan dan salah satu pelakunya merupakan seorang perempuan. 3 orang tersangka tersebut adalah inisial B 30 tahun, DS 25 tahun, dan YP 32 tahun. Kasat Reskrim Polres Humbang Hasundutan AKP JH Tarigan mengatakan, ketiga tersangka pembunuhan merupakan pekerja yang diupah oleh pemilik ladang tersebut. Mereka bekerja di sana sekitar 3 minggu, sedangkan korban selama ini tinggal di Patumbak. Salah satu tersangka berinisial DS memiliki hubungan dengan korban melalui media sosial. Setelah semakin akrab, DS membujuk korban untuk datang ke perladangan tempat ketiganya bekerja, yang kemudian dituruti korban. Setelah sampai di lokasi itu, korban ternyata tidak betah, sehingga menyampaikan keinginannya untuk pulang. Namun tersangka DS menolak permintaan korban dengan alasan tidak memiliki uang untuk diberikan sebagai ongkos. Korban terus meminta untuk pulang, akhirnya ketiga tersangka mulai jengkel dan melakukan penyekapan terhadap korban di dalam gubuk selama 3 hari. Dalam kurun 3 hari, korban sempat disetubuhi tersangka DS dan disaksikan oleh tersangka B. Pada hari ketiga, korban mulai berteriak meminta pertolongan. Karena kesal, ketiga tersangka menghabisi nyawa korban. Korban dibunuh dengan cara dipukuli terlebih dahulu oleh tersangka DS. Sementara rekannya B memegangi tubuh korban agar tidak merontak. DS kembali membacok kening korban sebanyak 3 kali menggunakan sebilah parang yang ada di gubuk tersebut. Ketiga tersangka melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan berhasil tiba di Kota Medan. Ya, dengan membawa sepeda motor dan lari ke arah Dolok Sanggul berboncengan 3. Setelah sampai Dolok Sanggul, mereka langsung berangkat ke arah Medan. Ya, ke arah Medan tetap
dengan berboncengan 3 menggunakan sepeda motor tersebut. Dan sesampainya di Amplas, simpang Amplas Medan, mereka kehabisan bensin. Ya, mereka kehabisan bensin, kemudian mereka menunggu di situ untuk niat menjual salah satu handphone mereka untuk bisa mengisi bensin dan melanjutkan perjalanan mereka ke arah rencana mereka lari ke arah Binjai. Ya. Karena kita langsung melakukan pengejaran. Setelah olah TKP pada saat itu juga anggota langsung kita berangkatkan untuk berangkat ke Medan mengejar mereka berbekal nomor handphone yang mereka miliki. Ya, nomor handphone yang mereka miliki, dan kita kerjasama dengan Subdit 3, ya, Subdit 3 Krim Polda Sumatera Utara. Kita bekerja sama melakukan pelacakan dan berhasil mengamankan mereka pada saat itu sekitar pukul 1:30 siang, ya, di simpang Amplas tersebut, dan kita bojong ke Polres membahas untuk dilakukan proses selanjutnya. Hingga kini kegiatan prarekonstruksi masih dilakukan. Ketiga tersangka terancam kurungan seumur hidup karena diduga melakukan pembunuhan berencana. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution Rabu siang kemarin mengunjungi lokasi banjir di Medan, Sumatera Utara. Calon wali kota yang berkontestasi di Pilkada Medan ini menampung aspirasi para korban banjir untuk nantinya dijadikan pertimbangan dalam upaya penanganan masalah banjir di Kota Medan. Lokasi pertama yang dikunjungi Bobi adalah Kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun. Kedatangan menantu Jokowi itu disambut antusias para warga. Bobi sengaja datang ke lokasi langganan banjir itu untuk mengumpulkan sendiri aspirasi dan keluhan warga para korban banjir. Dirinya dan tim pemenangannya memanfaatkan kesempatan itu untuk berkampanye pada Pilkada Medan 2020. Usai dari Kampung Aur, Bobi dan tim bergerak ke Kampung Badur yang tak jauh dari lokasi pertama. Di sana dirinya juga melihat langsung kondisi warga korban banjir. Untuk saat ini, Bobi sendiri belum memberi program yang lebih konkret untuk mengatasi masalah banjir di dua lokasi tersebut. Dirinya mengatakan, dalam upaya penanganan masalah banjir di Medan perlu koordinasi atau kolaborasi yang lebih matang antara Pemko Medan, Pemprov Sumatera Utara, dan pemerintah pusat. Programnya ini kan kita lihat ini program banjir, permasalahan banjir ini dari dulu di Kota Medan ini nggak selesai bang. Ada kemarin kita salah satu bangun kanal, tapi kanal itu nggak berfungsi. Nah itu apa fungsi dibangun kanal itu kita belum tahu. Nah ini untuk menyelesaikan banjir ini perlu sinergitas, kolaborasi antara pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sama pusat, karena sungai ini tanggung jawabnya di Sumut, di provinsi dan di pusat ya, badan sungai ya, BWS. Nah ini bagaimana seorang pemimpin bisa berkoordinasi tentang bagaimana solusinya, dan warga di sini juga tidak langsung terkena dampaknya gitu bang ya. Tadi permintaan warga jangan digusur untuk menyelesaikan masalah banjir, tapi itu kita bilang harus kita lihat dulu sumber permasalahannya dari mana. Karena ini kan dari hulu ke hilir, itu harus dilihat dulu sumber permasalahannya bang. Warga sendiri berharap pemerintah lebih serius mengatasi masalah banjir, dan yang lebih penting, mereka tak ingin digusur sebagai dampak kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam upaya penanganan banjir. Harapan kami Pak, jangan digusur. Jangan tetap di kampung kami sendiri Pak. Masyarakat pemenang jangan digusur Pak. Harapan kami itu satu-satunya juga itu jadi Ibu kira-kira yakin nggak Pak Bobi bisa mengentaskan banjir di sini? Bisa, yakin kami.
Mudah-mudahan kalau dia naik Pak, itulah banjir bisa diatasinya dengan apa dialah. Hingga saat ini, pemerintah belum menemukan formula yang tepat untuk mengatasi masalah banjir. Kampung Aur dan Badur sendiri merupakan kawasan padat penduduk di pinggiran Sungai Deli. Wilayah ini kerap dilanda banjir setiap kali hujan deras, apalagi pada Selasa malam. Hujan dengan intensitas cukup tinggi melanda kota Medan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi menarik lainnya, pemirsa. 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, nilai Pancasila bagaikan lilin yang tetap menyala di berbagai elemen masyarakat, meski krisis akibat pandemi COVID-19 tengah berlangsung. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus menyala pada setiap hati individu. Ia menggambarkan nilai Pancasila sebagai lilin yang tetap menyala meski di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila secara virtual Rabu 30 September. Tetapi di saat sulit seperti ini, sila-sila Pancasila justru terlihat jelas mendarah daging di masyarakat kita. Kalau kita melihat sekeliling kita dengan lebih peka, kita bisa melihat begitu banyak pahlawan Pancasila yang menyalakan lilin-lilin kemanusiaan di lingkungannya masing-masing. Nadiem mengatakan lilin Pancasila terlihat menyala dalam pengorbanan semua elemen masyarakat. Misalnya seperti tenaga medis yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan pasien COVID-19, ribuan mahasiswa yang kesulitan belajar secara daring yang rela untuk menyalonkan dirinya sebagai sukarelawan dalam penanganan COVID-19, hingga pemimpin di sektor pemerintahan dan swasta yang berani mengambil resiko dan bergerak cepat untuk meringankan penderitaan masyarakat. Nadiem berharap Hari Kesaktian Pancasila menjadi waktu untuk merefleksikan diri dan mengingat kembali sejarah pengorbanan nenek moyang untuk bangsa. Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.